Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Farismaturosada dan di sini saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses belajar, baik secara formal maupun informal. Secara umum, fungsinya yaitu 1. Sebagai tempat belajar dan pembentukan kepribadian. Lingkungan pendidikan membantu seseorang mengembangkan sikap, nilai, dan karakter. Yang kedua, ada sebagai sarana sosialisasi. Melalui lingkungan pendidikan, individu belajar berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Yang ketiga, ada sebagai tempat pewarisan budaya. Nilai, norma, dan tradisi masyarakat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan. Yang keempat, sebagai tempat pengembangan potensi diri. Lingkungan pendidikan membantu seseorang menggali dan mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan. Yang terakhir, ada sebagai pembentuk moral dan akhlak. Pendidikan membantu membedakan mana yang baik dan buruk serta mendorong perilaku positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Salsabila Diasuyanto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan. Yang pertama ada idealisme. Aliran ini menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang bermoral, berakhlak, dan berjiwa luhur. Lalu selanjutnya yang kedua ada realisme. Aliran ini berpandangan bahwa pendidikan harus didasarkan pada kenyataan atau fakta yang ada di dunia nyata. Ilmu pengetahuan sangat penting untuk memahami kehidupan. Lalu yang ketiga ada pragmatisme. Menurut aliran ini, pendidikan harus berguru bagi kehidupan nyata seseorang. Belajar memulai pengalaman langsung atau learning by doing. Lalu yang keempat ada eksistensialisme. Pendidikan membantu peserta didik menemukan jati diri, kebebasan, dan tanggung jawab pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Reza Maulana. Di video ini saya ingin menjelaskan beberapa aliran-aliran dalam pendidikan. Yang pertama ada progresivisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, yang kedua ada esensialisme. Menekankan pentingnya penguasaan pengetahuan dasar, disiplin, dan pembentukan karakter yang kuat. Yang ketiga, selanjutnya ada perennialisme. Aliran ini menganggap pendidikan harus berpusat pada nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal dan abadi. Dan yang terakhir ada rekonstruksionisme. Pendidikan dipandang alat untuk memperbaiki dan membangun kembali kehidupan sosial agar lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Santia Wulandari. Saya merupakan bagian dari kelompok 3 dan saya di sini akan menjelaskan ada apa aja sih jenis-jenis lingkungan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, jenis-jenis lingkungan pendidikan ataupun tripusat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang dimana seperti kita ketahui, lingkungan keluarga akan menjadi tempat pendidikan utama yang akan diterima oleh sang anak sejak dia lahir. Disinilah sang anak akan belajar mengenal tentang kasih sayang, sopan santun, nilai moral, kebiasaan baik, agama, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Lingkungan keluarga dan anggota keluarga akan menjadi teladan utama sang anak dikarenakan mereka adalah orang yang paling sering dilihat dan ditiru oleh sang anak. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat amat berperan besar dalam tumbuh kembang karakter dan kepribadian sang anak.
Yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang teratur dan terencana. Di sekolah, anak akan diajarkan pengetahuan akademik seperti membaca, menulis, matematika, sains, serta keterampilan lainnya. Selain itu, di sekolah, anak juga diajarkan kedisiplinan, sopan santun, serta keberagaman, dan juga tanggung jawab melalui ekstrakurikuler dan pembiasaan yang tersedia di sekolah. Guru berperan sebagai pendidik profesional yang akan membimbing secara sosial, intelektual, dan emosional sang anak. Yang ketiga dan terakhir ialah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini adalah tempat anak berinteraksi dengan orang-orang yang di luar dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Di masyarakat, anak akan belajar tentang budaya, norma sosial, adat istiadat, peraturan, dan hal-hal yang mungkin tidak selalu diajarkan di lingkungan sekolah. Berada di lingkungan masyarakat tentu saja akan membantu anak memahami cara untuk bersosialisasi, menyelesaikan masalah, bekerja sama, serta menghargai keberagaman. Itulah penjelasan singkat saya mengenai jenis-jenis lingkungan pendidikan yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Mutia Santiwandari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidil Hafiz, dan di sini saya akan membacakan tentang pengaruh pendidikan. Yang pertama, membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Pendidikan membantu seseorang memahami nilai, etika, dan perilaku yang benar. Dari sinilah karakter terbentuk, sehingga seseorang mampu bersikap dewasa, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari sini kita melalui proses belajar, seseorang memperoleh wawasan baru dan keterampilan praktis. Pengetahuan ini menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Yang ketiga, mendorong kemajuan ekonomi dan kesempatan kerja. Pendidikan yang baik membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih layak. Semakin tinggi keterampilan seseorang, semakin besar kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat, melestarikan serta mengembangkan budaya bangsa. Pendidikan mengenalkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah. Dengan itu, generasi muda dapat menjaga sekaligus mengembangkan budaya agar tetap relevan di masa kini. Dan yang terakhir atau yang kelima, menjadi dasar kemajuan dan pembangunan suatu negara. Negara yang maju selalu didukung oleh sumber daya manusia yang terdidik. Pendidikan membangun masyarakat yang inovatif, produktif, dan siap menghadapi perkembangan global. Saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.